Selamat pagi, kami akan melakukan simulasi resusitasi bayi baru lahir. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Iya Ibu. Jadi tadi kami sudah melakukan pemeriksaan. Ternyata kebetulan juga di sini ada Bapak. Ternyata tadi kami menemukan Ibu punya umur kehamilan itu masih kurang dan itu beresiko kalau misalnya melahirkan bayinya bisa dilahirkan dalam keadaan tidak menangis ataupun mungkin gerakannya lemas. Jadi sebelum bayi ini lahir, kami mohon izin Bapak dengan Mama kalau misalnya bayinya lahir tidak menangis, kami mohon izin untuk melakukan tindakan bantuan untuk yang namanya resusitasi untuk membantu supaya bayi bisa bernafas secara spontan. Bagaimana Bapak, setuju kan? Setuju Ibu. Mama juga setuju? Oh ya baik, sudah. Kalau setuju berarti Bapak tanda tangan dulu ini surat persetujuan tindakan. Sampai di mana Ibu? Ada di bagian bawah tuh. Sudah. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Jadi setelah kita melakukan penandatanganan persetujuan tindakan, kita akan melakukan persiapan alat. Jadi persiapan alat yang ada di sini, maaf kalau ini masih kurang rapi karena keadaannya memang masih sangat sempit dan mejanya sangat kecil. Jadi yang kita siapkan itu paling pertama adalah ini kateter suction berbagai ukuran. Baru di sini ada selang intubasi berbagai ukuran, juga ada peralatan lain yang mungkin di sini belum ada. Harusnya ada selang oksigen untuk bayi, harus ada tabung oksigennya juga. Terus harus ada balon yang mengembang sendiri. Di sini ada ini balon mengembang sendiri dengan reservoir dengan sungkupnya dengan berbagai ukuran dari 0, 1 dan 2. Terus ada peralatan seperti APD dari sarung tangan, masker, kacamata, sepatu boot, celemek, dan juga obat-obatan dan cairan. Obat-obatannya itu epinefrin, cairannya itu ada NaCl dan dextrose 10%, dan juga ada aboket dan juga selang infus. Lalu yang tidak kalah penting juga di sini ada penghangat bayi atau infant warmer yang sudah kita lengkapi dengan 3 lembar kain, satunya untuk mengganjal bahu, satunya untuk alas meja resusitasi, dan satunya lagi untuk terima bayi. Setelah kita persiapan alat, kita akan melakukan desinfeksi atau mencuci tangan. Jadi kita akan cuci tangan 6 langkah. Lalu 6 langkah menggosok bagian telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari sambil mengunci, ibu jari secara bergantian, buku-buku jari, lalu kita bilas lagi. Kita akan lap menggunakan tisu. Tisu sudah anggap lah. Sudah tisu. Skip. Di sini. Lalu yang selanjutnya kita akan menggunakan APD sesuai dengan standar. Sudah di sini. Kacamata. Kacamata tidak ada, emak itu ada. Dan kacamatanya kebetulan kami masih terbatas, jadi belum. Masker, untuk masker dulu. Pakai yang benar. Masker dulu baru. Rambut tergantung lagi juga. Anggaplah ini handphone yang kami pakai, handphonenya steril ya. Mantap. Kacamata oke. Handphone yang digunakan harus handphone steril. Terus dilengkapi juga dengan sepatu boot. Sudah.
melakukan penggunaan APD, kami akan melakukan persiapan tim. Sebut satu orang sebut. Tidak ada topiku. Hello. Aduh sama terhapus. Itu kacamata tuh. Lengkap ya. Ini harusnya menggunakan Google, tapi karena Google-nya agak kerabun, jadi saya lepaskan saja. Lalu setelah itu kami akan melakukan persiapan tim. Jadi kami akan melakukan persiapan tim. Saya sebagai leader yang bertugas di kepala bayi untuk memastikan RW dan breeding bayi itu dalam keadaan baik. Lalu ada perawat ETA yang ada di sebelah, posisinya berada di sebelah kiri bayi, yang bertugas sebagai asisten sirkulasi, dan ada ibu bidan Mea yang berada di sebelah kanan bayi yang bertugas sebagai asisten peralatan obat dan cairan. Bayinya tadi di mana? Oh, di bawah. Ini. Memang ada saya bungkus ini. Itu baik. Ini bayi kayak ini. Anggaplah ini bayi. Ya. Hasil dari sini. Zina ada apa? Ya, bayi lahir. Infan pamannya sudah dihangatkan dan sudah dipanaskan, sudah dinyalakan sebelum bayi lahir. Jadi kepalanya, kita lihat dari kepalanya dulu. Lalu kita nilai, ternyata bayi ini tidak menangis. Lalu kita lakukan langkah awal. Langkah awal kita hangatkan dulu. Kita atur posisi setengah menghidu. Lalu kita isap lendir. Kita isap lendir dari mulutnya 5 cm, hidungnya 3 cm. Lalu kita atur posisi kembali, lalu kita nilai nafasnya. Kita nilai nafasnya, ternyata bayinya ini belum bernafas spontan dan jantungnya setelah diperiksa ternyata masih di bawah 100 kali per menit. Maka kita akan melanjutkan dengan VTP, ventilasi tekanan positif dengan balon mengembang sendiri. Dengan posisi pelekatan yang baik, kita coba dulu apakah dadanya mengembang atau tidak. Ternyata dadanya mengembang, maka kita lanjutkan dengan VTP efektif 20-30 kali dalam 30 detik. Satu lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 30 lepas-lepas. Kita nilai setelah 30 detik, ternyata denyut jantung bayi menurun jadi 60 kali per menit dan nafas bayi masih megap-megap. Maka kita lanjutkan dengan VTP. VTP tambah kompresi dada. Kita bantu ini. Tambah kompresi dada. Tapi sebelum kompresi dada itu kita sudah harus melakukan intubasi karena di sini kami tidak ada peralatannya, jadi kami langsung ke VTP, langsung ke kompresi dada.
kita lakukan kompresi dada 40 sampai 60 kali. Balon yang mengembang. Oh iya. Pada saat kita lakukan kompresi dada, PTP yang kita lakukan sudah menggunakan balon yang mengembang sendiri dengan reservoir yang sudah disambung dengan reservoir dan disambungkan ke oksigen. Anggaplah ini yang disambungkan ke oksigen. Sambil kita ini, nah, asisten sirkulasinya membantu untuk VTP dan leadernya membantu untuk PTP. PTP-nya kita lakukan 40 sampai 60 kali dalam 1 menit dan dibarengi dengan PTP. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Setelah 1 menit kita nilai ternyata denyut jantung bayi sudah naik di 80 atau masih di bawah 100. Kita lanjutkan dengan VTP efektif. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 30 lepas-lepas. Setelah 30 detik kita nilai lagi, ternyata bayi sudah bernapas spontan. Bayi sudah bernapas spontan dan denyut jantung bayi sudah di atas 100. Maka kita periksa apakah bayi ini ada retraksi dinding dada atau tidak. Dan ternyata tidak ada. Kita periksa lagi sianosis di kaki, tangan, dan seluruh badan. Ternyata tidak ada. Maka kita lanjutkan dengan rawat bersama ibu. Tetapi jika kita periksa ada retraksi dinding dada, maka kita lanjutkan ke pemberian CPAP. Tapi kalau misalnya setelah napasnya spontan dan denyut jantungnya di atas 100, retraksi dindingnya tidak ada tetapi terdapat sianosis, maka kita berikan oksigen aliran bebas 5 liter per menit menggunakan selang oksigen, tapi tidak masukkan di dalam hidung, hanya dilepas di depan hidungnya saja. Sudah, ternyata bayinya sudah dalam keadaan baik dan kita rawat bersama ibu sambil tetap kita pantau secara ketat. Setelah kita melakukan VTP tanpa kompresi dada 40-60 kali dalam 1 menit dan kita nilai ternyata denyut jantung bayinya masih di bawah 60 kali per menit dan napasnya masih megap-megap, maka kita akan melakukan pemberian adrenalin. Dan di sini asisten sirkulasi akan memasang infus sebelum pemberian adrenalin. Dan asisten obat dan peralatan akan menyediakan epinefrin atau adrenalin yang sudah dilarutkan 1:10.000 dengan dosis 0,1 hingga 0,3 cc per kilogram berat badan. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan pemberian adrenalin. Setelah pemberian adrenalin kita akan menilai kembali jika jantung bayi masih tetap berada di bawah 60 kali per menit. Berarti kita akan pertimbangkan kemungkinan ada kelainan bawaan seperti pneumotoraks. Tapi jika jantung bayi sudah ada perubahan atau naik di atas 60 kali per menit, kita akan melanjutkan VTP efektif. 1 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 30 lepas-lepas. Setelah 30 detik kita akan menilai kembali jika jantung bayi sudah naik lebih dari 100 dan napasnya spontan. Kita akan memeriksa kembali retraksi dinding dada. Kalau tidak ada retraksi dinding dada, kita akan melanjutkan pemeriksaan sianosis. Kalau tidak ada sianosis, berarti kita lanjut ke rawat gabung bersama ibu. Tapi kalau misalnya masih ada sianosis, berarti kita akan memberikan oksigen aliran bebas 5 liter per menit. Sudah. Tetapi jika bayi yang dilahirkan itu ukanya kurang dari 35 minggu atau berat badannya di bawah 1500, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, keringkan bagian kepala, lalu kita ganti kainnya dan kita bungkus dengan kantong plastik. Kita bungkus dengan kantong plastik. Setelah itu kita akan melakukan langkah awal sama seperti tadi alurnya.
Demikian simulasi resusitasi bayi baru lahir dari kami. Mungkin masih banyak kekurangan karena kami keterbatasan alat dan obat-obatan. Terima kasih. Oke.